Hikmah. Alphonse Gabriel Al Capone lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1899, putra dari seorang imigran Itali. Masuknya Al Capone ke dalam kehidupan kriminal dimulai ketika dia pindah ke Chicago dan menjadi teman sekaligus menjadi pengawal Johnny Torrio. Ia adalah seorang kepala sindikat kriminal yang secara ilegal memasok alkohol selama era larangan Amerika. Tak lama kemudian, Al Capone mengadopsi kehidupan gangster berbahaya pada usia 25 tahun. Dia adalah bos kejahatan yang kuat dan memiliki perlindungan politik dan penegakan hukum. Dia menggunakan suap dan intimidasi yang meluas untuk mempengaruhi pemilu dan kekerasan, serta pembunuhan untuk memastikan bisnisnya di pabrik bir ilegal berhasil. Al Capone dibiarkan hampir tidak tersentuh oleh hukum sampai suatu kejadian, yaitu pembantaian di hari Saint Valentine yang brutal terhadap saingan gengnya, yang menyebabkan beberapa warga yang berpengaruh menuntut tindakan pemerintah terhadap Al Capone. Pada tanggal 14 Februari 1929, tepatnya pagi hari, anak buah Capone yang menyamar sebagai polisi melancarkan penggerebekan palsu di gang sisi utara. Polisi palsu itu membariskan 7 pria di sepanjang dinding dan kemudian membantai mereka dengan senapan mesin yang mereka bawa. Kejadian tersebut menghebohkan masyarakat. Foto-foto para korban mengejutkan publik dan merusak reputasi Capone di mata sekutu politiknya. Dan tentu, dibuatlah sebuah keputusan untuk menindak pelanggaran hukum yang diduga ulah Al Capone. Tanpa bukti yang pasti, untuk mengaitkannya dengan pembantaian tersebut, Capone harus dibawa dengan dakwaan lain. Pada Mei 1929, Capone ditangkap karena membawa senjata selama perjalanan ke Philadelphia dan dijatuhi hukuman penjara di penjara negara bagian timur Philadelphia. Tentu saja semua orang mengetahuinya bahwa Al Capone memiliki banyak koneksi berpengaruh. Koneksi Al Capone memastikan dia diberi perilaku terbaik di dalam penjara. Banyak fasilitas yang ia dapatkan. Tempat tidur di dalam sel Al Capone dihiasi dengan furnitur indah. Di sana juga terdapat lukisan cat minyak sebagai hiasan, dan juga terdapat radio. Tetapi, sel mewahnya tidak menjadi faktor penentu atas kenyamanan Al Capone di dalam sel penjara. Tidak lama kemudian, bos kriminal itu tidak stabil dan mulai bertindak kacau. Dia menangis hampir setiap harinya dan selalu merasa ketakutan setiap saat, sampai beberapa kali mengeluarkan jeritan yang mengental di malam hari. Berteriak menyebut-nyebut sebuah nama. Al Capone berteriak agar Jimmy meninggalkannya sendiri dan berhenti untuk mengganggunya. Banyak orang percaya bahwa Jimmy adalah hantu salah satu korban yang pernah dibunuh oleh Al Capone. Ia datang untuk menyiksa Al Capone malam demi malam. Diketahui, memang salah satu dari 7 korban pembantaian hari Saint Valentine bernama James Clark atau Jimmy. Banyak orang yang mengaitkan ini terhadap apa yang dialami Al Capone. Ternyata tidak berhenti di situ. Siksaan itu masih mengikuti Capone setelah dia meninggalkan penjara negara bagian timur Philadelphia dan melanjutkan untuk menjalani 11 tahun lagi di penjara Atlanta, Amerika Serikat dan Alcatraz karena penggelapan pajak. Pada tahun 1931, Capone bahkan memanggil seseorang bernama Alice Britt untuk mencoba mencari tahu apa yang diinginkan Jimmy. Ternyata, Britt tidak berhasil dan Capone terus diteror.
Kesehatan Al Capone memburuk, dan pada tahun 1946, dokter dan psikiater Baltimore melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa Capone memiliki kapasitas mental seperti anak berusia 12 tahun. Pada 25 Januari 1947, Capone meninggal karena serangan jantung. Dia dimakamkan di pemakaman Mount Carmel di Hillside, Illinois. Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Capone tak henti-hentinya memanggil Jimmy di tahun-tahun terakhirnya. Sementara, banyak yang yakin ini adalah hantu korban malang James Clark. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah kesalahan atas kejahatannya yang dikombinasikan dengan kesehatan mental yang terus menurun, yang menyebabkan siksaan oleh Jimmy yang tidak diketahui, yang tetap bersamanya sampai hari-hari terakhirnya.